pemerintah ini harus dikoreksi, harus dievaluasi. Berarti abang juga siap kalau misalnya ada masalah di DPR, siap di demo gitu? Siap, siap. Jadi kalau misalnya tidak siap dievaluasi, tidak siap dikoreksi, jangan jadi pejabat publik. Sudah bagian agak berat. Jadi karena dalam kampanye-kampanye Ibu Bupati maupun Pak Wakil, bahkan Jurkam. Mari diskusi, bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. Jangan tegang, bilang di sini. Moderator sua. Kali ini ketong kedatangan tamu spesial, Abang Ahkam Ghazali, atau sapaan akrab di kalangan politis itu Abang Kambet, atau lebih dikenal lagi dengan Jenderal 3 Bintang, istilah sekarang. Nah, yang datang ini Wakil Ketua DPRD, luar biasa, Masya Allah, sukses. Ini kemarin dia itu ada keliling-keliling Pulau Mongoli, kegiatan berapa hari di sana? Iya, jadi saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Golkar. Jadi amanah Musda Bapak Kepala Sula, amanah Musda Provinsi Maluku Utara ketika Ibu Alien terpilih, kemudian amanah Munas DPP Partai Golkar ketika Pak Erlangga Hartarto terpilih, kemudian Rakernas, Rapimnas itu mengamanahkan kepada DPD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi organisasi. Konsolidasi itu bertujuan bagaimana menyiapkan seluruh infrastruktur partai politik dalam rangka menyiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Karena di tahun 2024 itu ada beberapa agenda politik, ada agenda nasional, yakni di bulan Februari, kalau rancangan undang-undang tidak berubah, rancangan undang-undang pemilu, maka di bulan Februari itu ada pileg, ketua memilih DPR RI, DPD RI, kemudian DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Pilpres secara serentak di tahun 2024 pada bulan Februari. Kemudian di tahun 2024 juga ada Pilkada serentak. Orang akan lagi diperhadapkan dengan pemilihan gubernur secara serentak, kemudian bupati dan wali kota secara nasional. Untuk itu DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sula di bawah pimpinan saya, karena kebetulan periodisasi di pengurusan pimpinan-pimpinan kecamatan, kemudian pimpinan-pimpinan desa di 12 kecamatan dan kemudian 78 desa definitif, kemudian 2 desa persiapan di Umagawai Boga, kemudian Rawamongoli di Falabesaya, kemudian 2 dusun lagi di Pancorongkum dan Wainanas. Nah, itu juga Pimdes, kemudian Pimdos serta pengurus kecamatannya prioritasnya telah berakhir. Untuk itu saya dan bersama-sama teman-teman pengurus yang lain, sekretaris, bendahara, kaderisasi, kemudian keanggotaan dan teman-teman pengurus lain turun melakukan musyawarah pimpinan kecamatan untuk memilih ketua pimpinan kecamatan yang baru. Dan alhamdulillah baru beberapa hari berselang ini orang sudah selesai melakukan musyawarah di 12 kecamatan. Ini artinya persiapan Partai Golkar di DPD Kabupaten Kepulauan Sula artinya sudah matang ini untuk menuju 2024. Iya. Abang ini
jadi anggota dewan sejak pertama sampai ke periode ketiga dari Partai Golkar atau sebelumnya dari partai yang lain? Dari Partai Golkar. Jadi beta masuk dalam struktur kepengurusan DPD Partai Golkar di tahun 2003. 2003. Waktu itu ketuanya Pak Haji Ahmad Hidayatmus dan sekretarisnya Pak Feni Gelea. Ya, jadi Waktu itu abang di posisi mana? wakil sekretaris. Wakil Sekretaris. Jadi masuk pengurus langsung wakil sekretaris. Nah, Wah, itu luar biasa. 3 periode di DPR berarti hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok di DPR pastikan abang bukan cuma bekerja lah tapi hafal lah. Apa yang paling berat terkait dengan hal tersebut yang di antara tugas-tugas itu, tugas DPR? ya, jadi kalau beta sih sebenarnya karena ini pilihan pengabdian, maka tidak ada yang berat di DPR karena tentunya pasti kita punya keinginan, kita punya kemauan untuk belajar, kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Oke bang, seperti itu pembahasan awal tadi bahwa abang sebutkan tujuan keluarga orang tua kita menjadikan Sula ini sebagai kabupaten untuk kesejahteraan generasi berikut. Nah, karena kebetulan malam ini abang datang dengan 2 posisi. Posisi yang pertama sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sula, dan yang kedua sebagai wakil ketua DPRD, ketua 1. Iya, wakil ketua 1. Nah, bagaimana abang menanggapi persoalan keterlambatan pelayanan di Dukcapil sekarang? Iya, jadi kembali lagi mimpi para founding father ketorang ini, khususnya orang tua yang punya cita-cita bagaimana berjuang untuk negeri ini bisa menjadi sebuah daerah otonom baru, kabupaten, itu bagaimana anak cucu ini ke depannya bisa jadi tuan di negerinya, bisa sejahtera, bisa makmur. Terus memang di Pilkada 2020 yang lalu, ketika terpilihnya Ibu Hajah Vivian Adiningsimus sebagai bupati dan Insinyur Haji Salim Marsabis sebagai wakil bupati, kemudian dilantik pada tanggal 4 Juni tahun 2021 kemarin oleh Gubernur Maluku Utara Senama Menteri Dalam Negeri. Kemudian berselang beberapa hari kemudian ada perubahan besar-besar, ada pergantian beberapa pejabat baik eselon 2 maupun eselon 3 di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dinas kependudukan dan catatan sipil. Sampai dengan hari ini pelayanan di Dukcapil belum berjalan, dan informasi yang saya dapat itu karena servernya sekarang ini masih dihentikan, dinonaktifkan. Saya berharap karena ini terkait dengan pelayanan dasar kepentingan masyarakat, saya berharap kepada pemerintah daerah, pada bupati, untuk segera berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini Gubernur Maluku Utara, mungkin juga langsung dengan Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, untuk segera bisa menyelesaikan masalah ini sehingga pelayanan bisa berjalan sebagaimana yang ketorang harapkan. Karena di bulan-bulan ini ada banyak sekali ketorang punya keluarga,
masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang mungkin melanjutkan studinya di perguruan tinggi, kemudian mungkin ada yang mengadu nasib di institusi lain, mungkin juga TNI atau Polri. Kemudian ada juga untuk kepentingan bantuan sosial, kemudian kepentingan BLT kepada keluarga yang berhak menerima, itu harus memiliki kartu keluarga yang valid, yang sah. Jadi secara pribadi dan sebagai ketua DPD, bahkan juga mungkin pimpinan DPR, beta berharap semoga persoalan ini bisa segera selesai sehingga pelayanan bisa berjalan sebagaimana biasa. Tapi sebelumnya Abang sudah pernah sampaikan langsung ke Bupati atau Wakil Bupati belum terkait dengan pernyataan yang barusan tadi? Jadi sudah. Saya sudah berkomunikasi beberapa kali dengan Ibu Bupati maupun Pak Wakil dan Pak Sekda, kemudian BKD untuk bisa berkomunikasi tadi dengan pihak terkait, yakni dalam hal ini Pak Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Sudah pernah komunikasi. Dan jawaban Ibu Bupati dan Pak Wakil, kemudian menurut Pak Sekda, ya insya Allah akan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lah, bisa segera selesai. Ini teman-teman sekalian bahwa sesuai dengan pemberitaan dan juga informasi yang beredar bahwa DPRD itu tidak respon terhadap persoalan sekarang, tapi sekarang ada jawaban dari mulut Wakil Ketua DPRD yang menyampaikan bahwa sudah pernah dikomunikasikan dengan pihak pemerintahan, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Itu artinya ketong bukan melepas tangan, tapi berharap, karena selain dari tuntutan ketong setiap hari mau berut-berut, tapi tujuannya adalah pengaktifan jam kordat tadi itu, jaringan komunikasi data, semoga bisa terselesaikan. Amin. Nah juga Bang, tentunya kan selain dari Dukcapil, berapa kali ini kan ada informasi yang mau diadakan pansus terkait dengan dana COVID tahun 2020 kemarin, tapi juga ada beberapa politisi yang menantang lah istilahnya, menantang DPR untuk membentuk pansus Dukcapil juga, katanya itu prosedurnya kayak mana, beta belum ngerti. Jadi betul, jadi beta juga baca-baca di medsos, kemudian di WA group, rame, kemudian ada juga di media online. Memang ada sebagian keinginan teman-teman untuk bisa menanggapi apa yang menjadi keinginan teman-teman, termasuk bukan cuma soal pansus COVID, tapi pansus terkait dengan pergantian berapa SKPD, berapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Jadi termasuk Dukcapil. Jadi dari 57 itu termasuk Dukcapil. Jadi kalau di DPR tentunya pasti dalam hal pembentukan pansus pasti ada mekanismenya. Ya kan? Pasti ada mekanisme. Jadi di Undang-Undang 32 maupun di tata tertib DPRD itu sudah diatur. Saya kira semua sudah bisa tahu soal bagaimana hal-hal yang berpengaruh atau hal yang mendasari sehingga pansus itu bisa terbentuk. Jadi
tentunya lewat proses dan mekanisme dari internal DPR. Soal pembentukan pansus COVID, waktu itu kebetulan beta di luar daerah. Ya. Nah, jadi awalnya rapat pimpinan dan anggota DPRD membahas beberapa agenda internal. Jadi dalam pembahasan itu berkembang soal pembentukan pansus COVID. Ya. Kebetulan waktu itu saya berada di luar, dan setelah saya kembali sudah ada kesepakatan untuk pembentukan, sehingga langsung diparipurnakan, dan saya langsung memimpin paripurna pembentukan pansus, dan hari ini pansus sementara bekerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan pansus bisa bekerja objektif, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan regulasi, dan sehingga ada hal-hal yang misalnya bisa diselesaikan, segera bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, ini kan pansus sudah, abang ini 3 periode. Ya, Kenapa ya. sing ada apa? Sing ada baliho yang bukan sing ada, tapi kenapa belum ada baliho yang tertulis di bawah Bang Ahkam Ghazali merebut 01 Sula begitu? Itu betul. Kenapa cuma DPR ya. Iya, dari sisi jangkauan ini abang Kamit oke. Iya, di dalam partai politik juga oke. Kenapa belum ada baliho yang tertulis itu? Kambet 401 Sula. Iya. Jadi saya kira saya sama dengan Pak Jali, saya sama dengan Pak Mail, sama juga dengan teman-teman partai politik lain, samalah. Jadi kita ini semua punya mimpi yang sama. Iya. Ya, toh pastikan saya juga punya mimpi, teman-teman juga semua punya mimpi. Jadi karena beta ini memilih di politik, pasti apakah nanti ke DPR provinsi, apakah nanti di DPR RI, apakah bupati, apakah wakil bupati, apakah gubernur, presiden, pastilah. Iya. Pasti keturun semua punya mimpi ke sana. Saya kira tentunya mimpi yang realistis. Begitu. Mimpi yang realistis. Jadi hari ini kebetulan karena saya masih dipercayakan, diamanahkan oleh masyarakat di dapil saya sebagai DPR sampai dengan 2024. Olehnya untuk sementara ini saya fokus dulu, bekerja dulu, menyelesaikan tugas-tugas ini sampai dengan akhir masa jabatan 2024. Itu berarti di 2023 itu bisa ada spanduk gitu. Bisa jadi. mungkin juga dalam waktu dekat. Gitu. Dalam waktu dekat. DPD Sula siapkan berapa hewan kurban? DPD Sula satu ekor. Oke. 1 ekor hewan kurban. Iya. Ya. Target berapa kursi di 2024 ini? Jadi ya tadi soal konsultasi tadi dan di acara musyawarah di 12 kecamatan dan di 78 desa kemarin beta sudah sampaikan bahwa Golkar tidak muluk-muluk, tetapi di tahun 2024 pemilihan legislatif pileg itu Golkar mentargetkan menang dan kembali lagi memimpin DPRD. Jadi sebagai ketua DPRD. Sebagai ketua DPRD. Nah, bukan wakil DPRD. lagi. Bukan lagi wakil. Jadi kita menargetkan minimal 8 kursi. Wow. Minimal 8 kursi. Kemarin 6, Ya, 5. PDIP Target PDP 6 Ya. kemarin. Oh. Yang disampaikan sama Ketua Rido. Oh iya.
Jadi insya Allah kita 8 kursi. Rinciannya bagaimana tuh? Jadi karena undang-undang pemilu ini dengan perhitungan 1357 ini itu menguntungkan partai politik besar, partai politik yang menang pemilu. Jadi saya tidak muluk-muluk, terdapil 22 kursi. Insya Allah kita nanti akan juga menggunakan lembaga survei yang kapabel, yang independen, untuk nanti akan melakukan survei terutama kepada caleg-caleg calon-calon anggota DPR yang nanti akan maju dari Partai Golkar di tahun 2024. Jadi kalau misalnya kaders atau pengurus yang tidak laku dijual di pasaran, maka dengan terpaksa kita tidak akan merekomendasikan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Bang, ini abang datang ini dengan kemeja kuning, beta dengan kemeja biru. Nah ini ini membuktikan bahwa dong setiap manusia pasti punya pilihan masing-masing. Saya mungkin semua sama. Nah, bagaimana abang menanggapi yang tadi abang bilang lawan bermain tadi punya kritikan terhadap pemerintahan saat ini yang diusung langsung oleh Partai Golkar, baik itu diserang secara mungkin pribadinya dan juga secara institusi. Bupati terkait dengan kebijakannya, bagaimana abang menanggapi itu? Saya kira itu positif karena pemerintah ini harus dikoreksi, harus dievaluasi. Berarti abang juga siap kalau misalnya ada masalah di DPR, siap di demo gitu? Siap. Dan itu sudah asam garam, sudah hari-hari itu makanya. Jadi namanya pejabat publik harus siap dikoreksi, harus siap dievaluasi. Wah, keren. Begitu. Jadi kalau misalnya tidak siap dievaluasi, tidak siap dikoreksi, jangan jadi pejabat publik. Begitu. Iya kan? Begitu. Jadi tidak ada masalah. Ada masalah buat abang. Itu hal yang wajar. Biasa. Kan biar mengalir tapi kita jangan hanyut. Biarlah mengalir tapi kita tidak perlu harus hanyut. Begitu. Kau beri bang? Dari tadi terus itu. Baru 1 hari yang lalu ada pembentukan sebuah lembaga yang itu di dalamnya ada juga sebagian sepuh, baik sepuh di partai politik dan juga sepuh di jalanan lah. Di nama lembaga itu MPRS, Majelis Persatuan Rakyat Sula. Bagaimana abang melihat hal ini? Ya, saya kira dari sisi politika ini baik bagi demokrasi. Ini baik dan positif. Jadi saya ketika membaca berita online, kemudian ada di medsos soal terbentuknya Majelis Persatuan Rakyat Sula ini, dan kita lihat ada beberapa tokoh baik sesepuh maupun ada beberapa tokoh pemuda di sana yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, punya kapasitas, punya kemampuan, punya potensi yang luar biasa. Dan saya kira di era ini, di zaman ini harus banyak tumbuh orang-orang yang punya pikiran, punya hati, yang mau berbuat, mau berpikir untuk kemajuan dan perkembangan negeri ini. Saya kira dengan hadirnya MPRS ini mudah-mudahan bisa mewarnai, bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan pemerintah daerah. Dan secara pribadi maupun Partai Golkar, saya kira memberikan apresiasi dan atensi kepada teman-teman, pada saudara-saudara ketorang yang tergabung dalam MPRS, yang mungkin
tujuan mereka juga sama, tapi institusi alat perjuangan yang berbeda. Ya, saya kira itu. Kebetulan Abang Suarez jadi tolong sampaikan orang keluhan lagi. Siap. Di Sulawesi Barat. Ya. Ya. Sulawesi Barat. Kebetulan Sulbar. kebetulan saya orang Sulbar. Iya. Dan juga beberapa teman-teman di Mongoli. Iya. Terkait dengan infrastruktur jalan. Iya. Yang sampai sekarang itu ada yang belum nikmati sama sekali. Kalaupun nikmati pun barang rusak. Bagaimana Aung ada niat perjuangkan ini ke sini? Iya, jadi memang ada diskusi dengan teman-teman tim maupun dengan pemerintah daerah soal status jalan ini. Iya. Jadi kan ini harus disampaikan ke publik, ke masyarakat biar tahu, masyarakat juga tahu, publik tahu bahwa ada yang disebut dengan jalan nasional yang dibangun lewat APBN, ada yang disebut dengan jalan provinsi yang dibangun dengan APBD provinsi, dan ada yang disebut dengan jalan kabupaten yang dibangun dengan APBD kabupaten. Jadi saya lihat di Sulawesi Barat khusus itu memang ada beberapa ruas jalan yang memang statusnya masih sebagai jalan provinsi. Iya. Nah, ini yang harus pemerintah daerah provinsi, kemudian pemerintah daerah kabupaten harus duduk bersama mendiskusikan soal status jalan ini. Apakah tetap sebagai jalan provinsi atau dia menjadi jalan kabupaten, atau misalnya jalan provinsi dan kabupaten ini kita alihkan ke sebagai jalan nasional statusnya, sehingga supaya bisa dibangun dengan APBN atau lewat balai biar cepat dan kualitasnya juga bisa tertanggung jawab. Iya. Saya juga waktu turun pembentukan pimpinan kecamatan lewat musyawarah, memang ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, agama, bahkan kades dan simpatisan Partai Golkar menyuarakan, termasuk juga di Sulawesi Barat dan di Mongoli Barat juga sama, Dova Fala, kemudian di Mongoli Timur, arah utara timur, kemudian Mongoli Tengah, arah ke selatan, sama keluhan yang sama soal akses jalan ini, karena jalan ini penting. Untuk itu mungkin ke depan kita bisa duduk sama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk bisa berdiskusi soal status jalan ini. Kalau misalnya harus, maka jalan kabupaten bahkan jalan provinsi ini dialih statuskan menjadi jalan nasional, sehingga itu yang kita bisa bangun lewat APBN, lewat balai. Rencananya akan Rencananya begitu. Mudah-mudahan tercapai. Insya Allah, amin. Bang, partai pengusung Golkar punya porsi di pemerintahan saat ini berapa? Iya. Jadi memang, terima kasih. Jadi sampai dengan terpilih, kemudian dilantik, sampai dengan hari ini, dan setelah pelantikan atau sumpah jabatan beberapa pejabat eselon 2 dan 3 yang 57 itu, kita pernah duduk untuk berdiskusi, apalagi meminta jatah. Nah, karena itu kita tahu bahwa itulah hak prerogatif bupati. Sehingga ketika teman-teman tim, khususnya teman-teman partai politik waktu itu, Golkar, PDIP, kemudian P3, Hanura, PBB, itu menyerahkan full ke Ibu Bupati untuk beliau menggunakan hak prerogatifnya. Silahkan beliau memilih orang-orang yang punya kemampuan, punya kapasitas untuk bekerja, membantu beliau menyelesaikan visi misi Sula Bahagia itu. Jadi tidak ada Golkar berapa, PDIP berapa, P3 berapa, atau PB, Hanura berapa. Jadi kalau ada pun itu mungkin dicocokkan begitu. Misalnya Kadis Dukcapil, gitu. Kira-kira gitu. Nah, kemudian
Oh iya tuh. BKD misalnya. Hanura kan? Hanura. Iya. Kemudian namanya transmigrasi. Berarti Kadeh Dukcapil sama BKD ini bukan atas dasar Iya, bukan. rekomendasi bukan ya? Bukan. Jadi kewenangan bupati. Oke. Tadi abang walaupun abang sudah sampaikan tapi abang belum terlalu jujur terkait dengan momen di 2024. Iya. Entah itu mau bertahan atau keluar atau naik lebih tinggi dari itu. Kalau saya secara pribadi karena sekarang sudah 3 periode, kemudian sebagai pimpinan DPR dan sebagai ketua Partai Golkar, saya kira saya mungkin berpikir lain. Biar kalau untuk di kabupaten, DPRD kabupaten, saya kira saya punya keinginan harus ada regenerasi, harus ada kaderisasi yang lahir, sehingga mungkin saya berpikir lain. Apakah di provinsi atau mungkin tidak mencalonkan diri lagi, gitu. Mungkin di usaha atau yang lain. Jawaban politisi begini. Gitu. Calon yang lain. Calon yang lain. Iya, yang jelas calon yang lain. Karena kalau di 2024 kalau misalnya skema undang-undang ini tidak berubah, maka kepada teman-teman, kepada tokoh maupun orang-orang yang mau mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, maka dipastikan tidak lagi mencalonkan diri sebagai DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Oh iya, karena serentak gitu. Nah, karena waktunya Singkat. sangat singkat. Iya. Terpilih di bulan Februari, tapi belum dilantik sudah harus mengundurkan diri. Kalian mau maju bupati atau wakil bupati. Nah, untuk itu saya sudah sampaikan lewat rapat-rapat dengan teman-teman di partai, khususnya caleg-caleg, silahkan bekerja, silahkan turun menyapa warga, masyarakat, banyak senyum, karena tadi saya tetap menggunakan lembaga survei untuk melakukan survei terhadap para caleg maupun partai, bahkan bupati dan wakil bupati di tahun 2022. Bang, kemarin itu ada ini bukan isu tapi fakta. Di rumah kan itu honorer yang ratusan orang itu sama dari Pemda itu. Oh iya. Bagaimana? Iya, jadi memang ketika bupati dan wakil bupati dipilih, kemudian dilantik dan bekerja, ada beberapa agenda, termasuk mengevaluasi ulang para honorer maupun kontrak. Karena orang ada di bupati dan wakil bupati terpilih FAMSAH ini ada di pertengahan tahun anggaran. Ya, jadi menghadapi perubahan anggaran 2021, orang harus sesuaikan lagi dengan kondisi keuangan daerah. Untuk itu sementara ini dirumahkan, kemudian nanti akan dievaluasi, baru masuk di perubahan tahun anggaran, bahkan APBD murni tahun 2022 baru akan direkrut lagi mereka-mereka atau ketemu saudara-saudara yang mungkin kembali lagi mau bekerja, terutama di tenaga medis, kemudian buruh tenaga pendidikan. Abang ini sing berkaitan dengan yang orang biasa sebut kalah parkir menang ojo begitu sing ada. Iya, pasti persepsi publik pasti. Ya, pasti. Ada isu berkembang juga katanya dirumahkan sementara, tapi sekarang ada baru yang ganti begitu. Hah?
Kalau sudah jadi. Iya. Oh iya, Itu iya, makanya iya. orang bukan persepsi lagi tapi kayak nyata begitu. Iya, iya. Jadi memang hampir sebagian besar OPD yang ada ini merumahkan para honorer kemudian kontrak. Kalau hari ini ada lagi beberapa OPD yang mungkin kembali lagi merekrut, saya kira saya belum tahu sampai di situ, belum tahu itu. Tapi misalnya di beberapa OPD, misalnya kayak di Dukcapil, sampai sekarang ini masih semua dirumahkan. Oh, Iya, honorer masih di iya, rumah. masih belum ada yang masuk kerja. Jadi karena sampai dengan hari ini keturun soal di bulan akhir bulan Juli, bulan 7 ini, tetapi untuk honorer baru 2 bulan, baru Maret, April, Mei baru dapat tunjangan, baru 2 bulan ini, April, Mei, Juni, Juli belum, iya, termasuk Satpol PP sama. Jadi sampai sekarang ini karena tadi kondisi keuangan aturan yang di pertengahan tahun anggaran ini masih belum stabil. Berapa aturan punya DAU juga sampai sekarang ini masih belum tahu, belum masuk sebagian. Transfer. Iya, dana transfer. Bang kasih apa? Mungkin tiga bintang. Bagaimana dia punya trik-trik itu sampai bisa tembus 3 kali itu baru sekarang unsur pimpinan lagi. Bagaimana dia punya strategi itu biar mungkin ada motivasi buat beta kah, Iya. teman-teman yang lain kah? Jadi beta ini sebenarnya mengalir saja biasa. Beta juga pernah punya mimpi jadi DPR. Apalagi jadi 3 kali. Jadi 3 periode. Itu yang pernah ada. Karena beta lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak cuma guru biasa. Ketemu anak banyak, 8 orang, semua sekolah. Begitu, 8 orang semua sekolah. Jadi sementara guru waktu itu berapa pendapatan penghasilan. Jadi memang beta dididik untuk bekerja keras. Untuk itu beta punya mimpi itu jadi ustadz. Luar biasa. Jadi ustadz. Nah, sehingga itu waktu SMP atau kuliah? waktu SMA SD, atau kuliah? waktu SD. ya. Nah, waktu SD. Karena memang bapak ini agak keras. Jadi beta punya mimpi waktu itu beta jadi seorang ustadz, jadi khatib, jadi penceramah, begitu. Jadi setelah SD langsung sanawiyah langsung aliyah. Oh, sekolah agama semua. Ah, aliyah langsung IAIN. Ternate. Ah, IAIN, SAG. Jadi mimpi begitu. Setelah di kampus mahasiswa, beta berpikir jadi guru agama. Kan juga bisa khotbah, bisa ceramah, kan begitu. Nah, waktu di kampus ditawarkan jadi asisten dosen, beta sih mau. Oh, pernah ada tawaran dari kampus juga. Nah, jadi asisten dosen, beta sih mau. Nah, kemudian setelah selesai, kebetulan beta punya bawa piara itu Kakanwil Depak. Nah, waktu itu bawa piara mau, beta langsung jadi pegawai Depak, beta sih mau. Ditolak juga. Karena waktu di kampus mulai masuk HMI, sibuk, enak, bergaul, berpikir, jadi menghayal jadi guru agama tadi su hilang. Begitu. Tapi abang selama tadi tuh ada pernah ceramah kecil-kecil kesini selama di kampus tadi. Kalau ceramah sampai sekarang masih. Wah, luar biasa. Jadi khatib di Jumat masih tahap itu yang mungkin Bapak Jali belum terbikin. Jadi kita ini mau di pinggir jalan juga bisa, di Tambah Santai juga bisa, di tahlil juga bisa, begitu. Wah, yang belajar banyak dari Pak Iwan nih. Jadi gitu. Jadi dikasih doa selamat juga bisa. Nah, gitu. Jadi memang waktu di kuliahnya begitu, Pak Jali. Jadi mimpinya sederhana begitu saja.
sederhana saja, tak muluk-muluk. Tapi setelah di kampus, setelah di HMI, kemudian di BEM, mulai berpikir lain sehingga waktu selesai lanjut S2 di Jakarta. Lanjut S2 di Jakarta, tes lulus, cuma pas bapak sakit parah, pulang. Nah, pulang langsung semisal lanjut lagi. Semisal lanjut lagi langsung masuk partai politik, masuk Golkar. Saya pernah artis PNS begitu. Saya pernah PNS. Nah, jadi ijazah saya sampai sekarang belum ambil beta ini. Jadi ijazah sarjana. Kampus, sarjana. Masih di kampus. Jadi kampus. Jadi nanti tiga kali tes caleg. Ambil kopi, asli kasih kembali, ambil itu kopi. Sampai sekarang. Abang ini visi pemerintahan mewujudkan Sula Bahagia. Ya. Nah, bagaimana konsep Golkar ini untuk membantu pemerintahan saat ini ke depan? Iya, jadi tentunya ini menjadi tanggung jawab dan ini tantangan sekaligus peluang untuk ketua khususnya Partai Golkar dan ketua tetap mengawal. Jadi sudah bagian agak berat. Jadi karena dalam kampanye Ibu Bupati maupun Pak Wakil bahkan Jurkam di musim kampanye kemarin memang ketua serius bicara soal itu. Jadi infrastrukturnya, kemudian bahagia infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama. Nah, ini yang nanti jadi fokus. Makanya di tahun 2022 ini APBD murni mungkin kita akan dorong untuk seluruh program anggaran harus masuk visi misi Sula Bahagia dan harus ketorang kawal sehingga apalagi di pemerintahan ini tidak terlalu lama. Iya. Jadi dia di ketorang cuman ada di APBD murni 2022, kemudian APBD murni 2023 dan 2024. Nah itu sehingga mungkin agak kerja keras ekstra sehingga visi misi Sula Bahagia ini bisa terrealisasi. Moderator SWA